for you anyway. Yeah, I need it. Hold them down! Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya guys. Kali ini kita akan merangkum film action berjudul The Wrecking Crew yang dirilis pada tahun 2026. Berkisah tentang dua saudara yang telah lama berpisah dan kurang akur hingga tiba suatu masalah di mana ayah mereka terbunuh oleh jaringan kriminal internasional, mengharuskan keduanya bekerja sama demi mengungkap kasus tersebut. Ingin tahu seperti apa keseruan dan kisahnya? Mari kita segera ngobrol film. Di malam pesta tahun baru Cina, di tengah kerumunan warga yang antusias mengikuti festival perayaan, seorang pria bernama Walter Hale berjalan dengan raut muka khawatir. Dia terlihat waspada memperhatikan area sekitar. Sementara di seberangnya, seorang yang seperti anggota gangster tampak mengawasi. Walter terus berjalan hingga mendapati kotak pos di mana ia hendak mengirim sebuah paket yang berisikan informasi rahasia. Setelah menaruh paket, Walter bergegas meninggalkan tempat itu. Namun sesampainya di ruas jalan, ia tertabrak minivan dan membuatnya tewas. Keesokan harinya di sebuah pusat komando pembinaan pelatihan angkatan laut, komandan marinir bernama James terlihat sedang melatih para kadet. Di tengah aktivitasnya itu, tiba-tiba ia diberitahu bahwa ada panggilan telepon yang berasal dari kepolisian. Tak lama setelahnya, James tengah berada di kamar mayat untuk mengidentifikasi dan memastikan identitas jenazah. Jenazah yang diperlihatkan kepada James itu adalah Walter, yang ternyata merupakan ayahnya. Seorang perawat pun menginformasikan bahwa Walter tewas akibat tabrak lari, dan keluarga akan mendapatkan salinan laporan polisi beserta surat kematiannya. Hari berikutnya di rumah yang nyaman di pesisir pantai Hawaii, James tampak sedang mempersiapkan makan malam, hal yang hanya sesekali dilakukannya. Sang istri Leila menanyakan kabar suaminya itu, yang dijawab bahwa semua rutinitasnya baik-baik saja, kecuali tentang kabar meninggalnya sang ayah. Istri James pun mengungkapkan duka cita sambil menanyakan kepada James apakah dia telah memberitahukan berita ini kepada saudara tirinya yang tinggal di Oklahoma. Namun James enggan menanggapi, pasalnya hubungan kakak adik di antara mereka belakangan ini sedikit kurang harmonis. Mereka tidak lagi saling berbicara sejak 10 tahun terakhir. Di tempat lain, tarikan gas motor gede meraung. Pria gondrong berbadan kekar dengan gaya eksentrik melaju. Pria itu adalah Johnny, yang merupakan saudara tiri dari James. Johnny tampak terburu-buru dan seperti orang kebingungan. Berhenti tepat di depan seorang wanita bernama Valentina. Dia bingung karena wanita itu mengemas seluruh barangnya, menaruh semuanya di bagasi mobil dan hendak pergi. Johnny pun membujuk Valentina yang merupakan pacarnya itu untuk tetap tinggal. Namun karena sudah tidak tahan akan sikap Johnny yang kurang pengertian, Valentina tancap gas pergi meninggalkannya. Whoa, hey, baby! Where are you going? What the hell's going on? Baby! Sedang terpuruk, Johnny menenangkan diri sambil menenggak minuman keras sendirian di rumahnya. Hingga Leila menelpon memberi kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Johnny yang mendengar itu sepintas terlihat tidak begitu peduli, namun turut merasa sedih meskipun jarang bertemu selama hampir 20 tahun. Leila pun berharap agar Johnny bisa datang ke Hawaii dan mengikuti pemakaman ayahnya. Awalnya Johnny yang berprofesi sebagai detektif kepolisian itu karena kesibukan enggan untuk datang. Namun kelompok Yakuza tiba-tiba muncul di rumahnya, mengancamnya dengan belati dan menanyakan mengenai sebuah paket yang dikirim oleh Walter. Johnny pun bingung, tidak mengerti dan tidak mengetahui hal yang dimaksudkan para Yakuza itu.
Merasa Johnny tidak bisa diajak bekerja sama dan dinilai menyembunyikan informasi, para Yakuza memaksa dengan kekerasan, sehingga perkelahian pun terjadi. Meski dikeroyok Yakuza, Johnny mampu bertahan dan mengalahkan kelompok kriminal itu. Keesokan harinya di pinggiran pantai terlihat kumpulan orang, keluarga, dan kerabat menghadiri prosesi penyebaran abu jenazah Walter ke laut. But since he has departed, Meski terlambat, Johnny nampak hadir dan segera menyapa kakak tirinya James. Keduanya pun mengobrol singkat dengan perasaan canggung. Setelah prosesi penebaran abu jenazah, James dan Johnny menuju ke rumah yang dulunya merupakan rumah Malia, ibu dari James. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun santap siang bersama, berbincang-bincang, hingga akhirnya Johnny mengemukakan pendapat bahwa ayah mereka Walter tewas karena dibunuh. Merasa bahwa Johnny ingin mencari masalah, James mengajaknya keluar rumah untuk berdiskusi. Who tried to kill you? Bet in half of Oklahoma wants to kill me. Let me talk to you outside for a second. Di luar, James dan Johnny berdebat. Asumsi bahwa Walter dibunuh dinilai tidak beralasan. James menilai Johnny terlalu jauh mencampuri urusan Walter, apalagi selama ini mereka jarang bertemu. Selain itu, keterangan dan laporan kepolisian dengan jelas menyatakan bahwa Walter tewas karena tabrak lari. Keinginan mencari tahu penyebab kematian Walter dinilai James sama saja dengan mencari masalah. Perdebatan mereka berdua pun semakin panas dan emosional. Johnny ingin agar kakaknya James mempercayai dugaannya bahwa ayah mereka Walter tewas bukan karena kecelakaan, melainkan kesengajaan. James mulai tidak bisa mengontrol ucapannya dan menilai sikap Johnny sembrono. Ia pun menyinggung trauma masa lalu Johnny karena sampai hari ini dia tidak mampu menemukan pembunuh ibunya, dan akhirnya menilai dan menyatakan bahwa ayah mereka Walter tewas karena ikutan dibunuh. Silang pendapat antara James dan Johnny membuat hubungan persaudaraan keduanya kembali renggang. Johnny bersikeras akan mencari tahu sendiri penyebab kematian ayah mereka, sekalipun tanpa bantuan James. Akhirnya Johnny mendatangi sebuah bar dan menenangkan diri sejenak di tempat itu. Sang bartender pun menawari Johnny segelas minuman. Asyik bersantai, Johnny didatangi seorang anggota sindikat bernama Alekai. Dia mengatakan bahwa Johnny cukup bodoh untuk kembali lagi ke Hawaii, sembari menyampaikan bos mereka Mr. K ingin bertemu. Namun ajakan itu ditolak Johnny mentah-mentah. Tidak lama kemudian, Johnny tiba-tiba pusing dan seketika pingsan. Ternyata sang bartender sebelumnya telah mencampur obat bius ke dalam minumannya. Setelah sadar, ia telah dikelilingi oleh para anggota sindikat dan bertemu dengan bos mereka, Mr. K. Pemimpin sindikat mengatakan bahwa Johnny punya nyali, membawa arwah ayahnya ke sini untuk beristirahat. Meski demikian, Mr. K menghormati sikap Johnny itu. Akan tetapi karena Johnny punya banyak persoalan dengan anggota sindikat, membuat Mr. K tidak suka kepadanya. Sebelumnya, Johnny telah banyak melukai anggota Mr. K karena menilai bahwa kelompoknya itu telah membunuh ibunya. Padahal Johnny tidak punya bukti kuat. Karena alasan itu, Mr. K kesal dan marah dan memberi waktu kepada Johnny untuk meninggalkan Hawaii dalam waktu 7 hari. Jika tidak, maka para anggotanya akan menghabisinya. Aloha, Johnny Ellie. Hang around over here, make any old kind. My guys are gonna... 7 days, and then if you're not gone by that time... Sementara di kepolisian Honolulu, seorang sersan detektif bernama Carl Renard didatangi oleh James. Kedatangannya itu untuk meminta izin agar diperbolehkan melihat laporan dan catatan kepolisian mengenai mendiang ayahnya Walter. Detektif Renard mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan, namun James tidak akan menemukan apa-apa di sana. Menurut Renard, insiden kecelakaan Walter terjadi di Kalihi, di mana dalam kejadian itu tidak ada orang yang melapor, tidak ada saksi, tidak ada forensik. Bahkan CCTV hanya ada 1 unit, itu pun dalam kondisi rusak. Detective Raynard. Detective Raynard. Not going to find anything in it Why's that? because he was hit and
So, a private detective with known ties to the criminal. Namun James menilai bahwa ayahnya Walter merupakan seorang detektif swasta dan ia meninggal di zona yang menjadi area kriminal Yakuza. Namun kepolisian yang tidak melakukan investigasi adalah sebuah keanehan. Akhirnya James memutuskan mendengar penilaian Johnny bahwa Walter meninggal secara tidak wajar dan berniat melakukan penyelidikan. Sementara itu Johnny mendatangi apartemen tempat di mana ayahnya Walter tinggal dan berkantor. Sambil mengecek dan memeriksa sejumlah barang, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba masuk. Johnny pun bersembunyi. Orang itu terlihat seperti mencari sesuatu. Belum mendapatkan barang yang dicarinya, Johnny menampakkan diri dan orang itu pun langsung kaget melarikan diri. Tidak menyangka bahwa orang dengan pose gemuk itu ternyata cukup lincah menggunakan teknik akrobatik, di mana ia mampu turun dari lantai atas dengan cepat. Johnny pun segera mengejar dan berhasil meringkusnya. Ternyata orang dengan tubuh gemuk itu merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Walter, bernama Pika. Johnny langsung menanyakan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Pika menjawab bahwa pekerjaan yang diberikan terbilang acak, mulai dari meretas email, menyadap telepon, memotret, hingga mengantar barang. Namun ketika ditanya tentang siapa yang paling menginginkan agar Walter mati, Pika tidak mengetahui, karena pekerjaan terakhir yang dilakukannya adalah mengantar bahan catering. Akhirnya Johnny meminta agar Pika bekerja dengannya, dan mereka berdua pun bergerak kembali ke apartemen. Sementara berbincang, Johnny teralihkan dengan papan selancar yang ditaruh di sudut ruangan, di mana ada yang salah dengan letak siripnya. Ketika hendak membetulkan sirip selancar, tiba-tiba sebuah cetak biru proyek konstruksi terjatuh. Johnny pun bertanya-tanya apa yang sedang diselidiki oleh Walter. Johnny segera menelpon sepupunya Nani yang saat ini berada di sebuah kampanye pemilihan gubernur, di mana ia menjadi tim kampanye calon gubernur incumbent Hawaii bernama Peter Maho. Johnny pun memberitahukan bahwa dirinya menemukan cetak biru berstempel pemerintah menyerupai rencana survei pembangunan yang ditaruh Walter dengan sangat tersembunyi. Nani bersedia membantu mencari tahu hal itu dengan mengakses basis datanya. Johnny pun diminta mengirim 8 digit angka yang tertera pada cetak resmi tersebut yang merupakan kode akses. Di waktu yang sama, James berada di titik di mana Walter tertabrak. Dia memperhatikan sekeliling dan melihat sebuah CCTV yang mengarah ke jalan sewaktu insiden terjadi. James pun memasuki tempat itu yang merupakan sebuah toko barang dewasa dan meminta kepada pemilik agar bisa melihat hasil rekaman CCTV. Setelah mendapat hasil rekaman, James menuju ke apartemen milik Walter dan kebetulan bertemu dengan Johnny dan Pika. Karena kaget, keduanya sempat saling menodongkan senjata. Johnny menanyakan apa yang dilakukan James di apartemen ini. Dengan santai, James menjawab bahwa dia melakukan apa yang sementara dilakukan oleh Johnny, yaitu menyelidiki kematian Walter. Johnny yang mendengar hal itu pun terlihat lega, karena akhirnya James bisa mempercayainya. Segera, James memperlihatkan flashdisk yang berisi rekaman insiden tabrakan yang menewaskan Walter. Dalam rekaman itu memperlihatkan bahwa minivan tidak dipasangi nomor plat, bahkan pengemudi tidak menginjak rem sewaktu menabrak. Rekaman tersebut menguatkan dugaan bahwa Walter tewas karena disengaja. Johnny pun meminta agar Pika membantunya mendata seluruh minivan yang ada di pulau, termasuk kegiatan usaha dan pengiriman catering. Johnny dan James pun meninggalkan apartemen dan bergerak menuju ke mobil. Namun saat di jalan, tiba-tiba mereka ditabrak dan ditembaki oleh kelompok Yakuza. Segera kedua bersaudara itu mencoba membalas dan bertahan dari serangan para gangster. Namun sayang, ketika mencoba melancarkan tembakan balasan, mobil yang dikendarai para kriminal itu anti peluru, sehingga membuat Johnny dan James sedikit kewalahan dan kesulitan membidik. Akhirnya, Johnny mengambil langkah berani, melompat dari mobil yang dikemudikan James dan menembak dari luar.
Setelah aksi tembak-menembak melawan Yakuza, Johnny dan James pun langsung menuju ke kepolisian Honolulu dan melaporkan kejadian tersebut. Sersan Detektif Renard yang menerima langsung laporan terlihat kaget dan kesal karena aksi mereka menimbulkan kerusakan kota yang cukup parah. Apalagi Johnny terlihat membenarkan aksinya karena statusnya yang seorang polisi. Padahal Johnny saat ini berstatus tidak aktif setelah diskors dan sedang menjalani investigasi. Informasi dari Renard itu membuat James kaget dan bertanya ulang kepada Johnny perihal kasusnya tersebut. Meski James dan Johnny menjadi korban penyerangan, namun Renard mengisyaratkan keduanya untuk tidak mengambil tindakan dan menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada kepolisian. Setelah pulang dari kantor polisi, Nani menginformasikan hasil data cetak biru yang ditemukan sebelumnya di apartemen milik Walter. Cetak biru itu menunjukkan sebuah arsitektur yang akan dibangun di sisi timur Pulau Honolulu oleh firma Robichaud, di mana seorang bernama Marcus Robichaud adalah pemilik perusahaan. Marcus sendiri punya banyak hotel dan resort di Hawaii, Asia, dan Eropa. Awalnya tidak ada masalah dengan side plan itu. Namun ketika James memperhatikan lebih jauh, cetak biru ternyata diperuntukkan untuk membangun kasino. Padahal rumah judi dan aktivitas perjudian merupakan hal ilegal di Hawaii. Johnny dan James pun berinisiatif menemui Marcus di sebuah acara penggalangan dana yang akan digelar. They were commissioned by the Robichaud firm. Robichaud's big time. If he needed PI work, he'd hire. Oh, damn. Look at that. James dan Johnny tampak menuju ke lokasi rencana pembangunan kasino yang akan dilakukan oleh Marcus. Namun bukannya mendapati aktivitas pembangunan, James dan Johnny malah bertemu sebuah komunitas warga yang disebut Ahamoku, di mana seorang yang dipanggil Bibi langsung menyambut keduanya dan bercerita sedikit mengenai komunitas ini, serta mengisyaratkan bahwa tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk merebut dan mengalihkan fungsi lahan komunitas mereka. They're really gonna put a casino here? But everybody's welcome here. And community. That's why we need to... Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Johnny mendapat panggilan telepon dari Pika yang mengatakan bahwa kepolisian menemukan mobil minivan biru yang tenggelam di pantai Makapu. Setelah diidentifikasi, mobil van tersebut tidak memiliki plat. Polisi juga mendapati mayat di mana identitasnya merupakan seorang akuntan yang bekerja di kantor gubernur bernama Simi Iona. Sersan Detektif Reynolds yang berada di TKP mengatakan bahwa polisi menemukan kerusakan pada grill depan mobil yang diduga kuat merupakan hasil tabrakan. Sementara penyebab keberadaan mobil van yang ditenggelamkan ke laut dan menewaskan satu orang itu masih akan diselidiki. Selain itu, ia juga menginformasikan hasil data yang dikumpulkan mengenai kendaraan minivan yang terdaftar di pulau. Johnny pun langsung meminta izin melihat data tersebut dan meminta Pika untuk mencari tahu informasi mengenai sebuah perusahaan bernama Hayashi Import. Pasalnya perusahaan itu satu-satunya yang terdaftar dengan nama Jepang. Selain itu, Johnny dan James sebelumnya diserang oleh Yakuza, sehingga masuk akal jika mereka melanjutkan penyelidikan ke perusahaan itu. Namun sebelum menyelidiki Hayashi Import, Pika menginfokan bahwa akan mengantar catering ke pesta penggalangan dana Marcus. Damage to the front grill of the van. Any familiar names leap out to you? Come on, guys. We get the Robichaud party in a few hours. We're not invited. Mendengar itu, James dan Johnny ingin agar Pika menyusupkan mereka untuk mencari info lebih jauh mengenai hubungannya dengan kematian Walter dan organisasi Yakuza. Berhasil menyusup, James dan Johnny berpura-pura sebagai kru catering, di mana dalam penyamaran mereka secara tidak sengaja, Johnny bertemu dengan seorang wanita bernama Monica yang ternyata merupakan istri Marcus. Monica pun kaget setelah mengetahui bahwa Johnny merupakan anak Walter. Pasalnya Monica merupakan orang yang menyewa jasa Walter untuk menyelidiki aktivitas bisnis Marcus. Ini dimaksudkan karena Monica tengah dalam proses perceraian, di mana ia menginginkan pengaruh dari setengah bisnis suaminya itu setelah mereka berpisah. Vodka and Guinness. You pulled out of Kolohe. Trouble to me? That's Holly. Johnny Holly. I hired him to look into my husband.
Sementara di bagian lain, James bertugas mengawasi keadaan sambil berpura-pura mencuci piring, yang kebetulan dia bertemu dengan seorang yakuza bernama Nakamura, seorang petinggi di Hayashi Import. Nakamura menghampiri dan meminta piring kepada James untuk dijadikan alas menghisap sabu. Keduanya sempat beradu ancaman ketika Nakamura mengetahui bahwa James merupakan anggota Navy SEALs setelah menyinggung soal kendaraan minivan biru. I know that you guys misplaced a blue van. Those are Yakuza won't let a guy like Robichaud. Japanese saying, the tale of frog. Tidak lama kemudian, James dan Johnny didatangi pengawal Marcus, di mana sang pemilik rumah ingin bertemu. Tidak punya banyak pilihan, keduanya pun langsung ikut arahan pengawal. Sesampainya di ruangan di mana Marcus telah menunggu, ia pun mempersilahkan agar James dan Johnny duduk. Marcus bermaksud menginterogasi keduanya, sampai akhirnya mereka mengenalkan diri sebagai anak dari Walter Haley. Awalnya Marcus tidak menyangka bahwa akan kedatangan mereka, sehingga pebisnis itu duluan mengelak bahwa semua kompensasi telah diberikan kepada Walter, dan merasa keberatan jika kematian Walter dikaitkan dengan dirinya. Namun Johnny yang sempat emosi langsung menegaskan bahwa Marcus merupakan otak di balik kematian Walter. Keadaan sempat memanas. Johnny melempar dan memainkan granat yang disimpan sebagai aksesori di meja Marcus. Namun masing-masing bisa menenangkan diri sehingga keributan tidak terjadi. Gentlemen, I don't know. Food's pretty good. Open bar. Marcus pun segera mengakhiri pertemuan dan mempersilahkan Johnny dan James untuk pulang menggunakan pintu yang sama ketika mereka datang. Keesokan harinya, Johnny tengah bersiap menemui Monica. Namun sesampainya di lokasi, tiba-tiba terlihat banyak orang berkerumun dan polisi tampak menghalau warga sambil memasang garis pembatas. Johnny tampak kaget setelah melihat seorang mayat wanita tewas akibat terjatuh dari ketinggian gedung, di mana wanita itu adalah Monica. Sesaat Johnny marah dan mengarahkan kekesalannya dengan menuju ke kediaman Marcus. Di situ Johnny memukul habis satu persatu pengawal yang menjaga, hingga Johnny dilumpuhkan dengan pistol listrik. Tindakan sembrono Johnny itu pun mengakibatkan dirinya ditahan polisi setelah dilaporkan oleh Marcus. Robichaud! Oh, yeah! Di kantor polisi, Johnny didatangi Peter Maho. Dia berhasil meyakinkan Marcus untuk mencabut tuntutannya, serta meminta agar Johnny dibebaskan dan menjauhi masalah, dan menyerahkan sepenuhnya kasus kematian Monica dan Walter kepada kepolisian. Sementara di lobi, James telah menunggu Johnny. Dia kesal karena adiknya itu berulah sendiri dan bertindak gegabah. Enggan ditegur, tiba-tiba Johnny marah dan memulai perkelahian dengan James. Adu fisik keduanya terjadi cukup intens, membuat Johnny dan James sama-sama terluka. Ketika keduanya selesai meluapkan kemarahan, Johnny mengutarakan isi hatinya bahwa dia sebenarnya merasa dihantui atas kematian ibunya dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Belum selesai mendapat pelaku pembunuh ibunya, kini ayahnya Walter yang harus bernasib sama. Selain itu, James dinilainya tidak hadir sebagai sosok seorang kakak, bahkan mengusirnya dari Hawaii dan mengucilkannya dari keluarga. Pernyataan Johnny itu pun disangkal James dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya demi keselamatan Johnny sendiri. Pasalnya dia khawatir dengan sikapnya yang sembrono dan agresif bisa membuatnya bermasalah hukum dan membahayakan jiwanya. Setelah mendengar isi hati Johnny, James mengaku menyesal bahwa selama ini ia tidak mempedulikannya dan mengesampingkan perasaannya. Akhirnya kedua pun sama-sama menyesal dan saling meminta maaf dan berjanji akan mendapatkan keadilan untuk ibu Johnny dan ayah mereka Walter. Mengetahui mereka adu jotos, istri James, Leila, memarahi keduanya dengan mengatakan bahwa sikap tersebut tidak sepantasnya dilakukan pria dewasa. Di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba pacar Johnny, Valentina, menelpon. Dia memberitahu bahwa di rumah Johnny banyak tumpukan surat serta terdapat satu paket yang berasal dari Hawaii. Johnny pun langsung menduga
bahwa paket tersebut merupakan paket yang dikirim oleh Walter. Johnny meminta Valentina memberitahu isi paket itu, yang ternyata sebuah flash disk, dan menyuruhnya bergegas berangkat ke Hawaii. Oh shit, I forgot about that. You know what? I don't want to know. Neneng. Is it that going Hawaii? Neneng. I'll FedEx it to you. Beberapa waktu kemudian, Valentina tiba di bandara dan dijemput oleh Johnny, James, dan Pika. Di perjalanan, Johnny menjelaskan semua situasinya kepada Valentina, di mana ayahnya terbunuh oleh Yakuza demi informasi yang ada dalam flash disk tersebut. Sementara itu, Pika berusaha untuk membuka isi file, namun terblokir semacam firewall perbankan yang dienkripsi secara digital. Artinya hanya pemilik akun yang bisa membukanya, kecuali mereka mengetahui 12 kata password dalam file itu. 12 words that only the account holder has. How many words? Mendengar penjelasan Valentina, James mengingat ada 12 kata acak yang sebelumnya didapat dalam struk belanja Walter dan langsung memberikan struk itu kepada Pika. Namun belum selesai mengakses file, tiba-tiba mereka diserang Yakuza dari atas helikopter. James segera memberi Johnny pistol yang ditaruhnya di dashboard untuk membalas mereka. Namun posisi mereka kurang menguntungkan dan cukup terbuka sebagai sasaran tembak. Akhirnya Valentina menawarkan diri untuk menggantikan James menyetir agar dia bisa ikut membantu melumpuhkan serangan. Selain helikopter, rombongan Johnny juga diserang oleh 2 orang bermotor. Untungnya Valentina cukup jago mengemudi dan mengakselerasi kendaraannya, sehingga bisa menghindari kejaran dan membuat para gangster sulit membidik. Meski begitu, penjahat yang mengejar dari motor berhasil masuk ke mobil, membuat James dan Johnny mesti beradu fisik untuk menumbangkan mereka. Setelah berhasil menyingkirkan 2 gangster itu, situasi mereka belum sepenuhnya aman. Helikopter kembali muncul dan menembaki mereka dengan senjata berat. Namun bidikan James tepat mengenai kepala si penjahat, sehingga pelurunya menyebar dan ikut mengenai pilot dan helikopter pun berhasil dijatuhkan. Berhasil selamat, Johnny dan lainnya menuju ke sebuah restoran cepat saji sambil menunggu Pika membuka akses file. Setelah terbuka, Pika langsung memperlihatkannya kepada Valentina yang berprofesi sebagai bankir. Valentina mengatakan dari file tersebut terdapat catatan transaksi sebesar 12 juta US dollar yang dilakukan selama 3 tahun ke rekening milik Gubernur Peter Maho. Mengetahui hal itu, James dan Johnny mencoba mencari keterkaitan Peter Maho dengan Marcus Robichaud, di mana Marcus berencana membangun resort kasino, sehingga dia membutuhkan persetujuan pemerintah setempat untuk melegalkan perjudian. Sementara Yakuza dijadikan sebagai antek Marcus, dan Monica dialihkan oleh Walter untuk mendapatkan kekayaan di tengah rencana perceraiannya. Sedangkan Sami Iona yang merupakan akuntan gubernur adalah orang yang diajak Walter bekerja sama dan memintanya mengunduh transaksi keuangan Peter. Aksinya ketahuan. Akhirnya Peter menghubungi Marcus dan Marcus meminta Yakuza merebut flash disk, namun sudah terlebih dahulu diserahkan ke Walter, sehingga Yakuza menghabisi Sami dan Walter. He needs someone to legalize gambling, and he wants to build it on Hawaiian homelands. Right. Brenner brought him from the ocean. Simi Iona. Right, the government accountant and Walter. Accountant who gives up Walter. And then they kill Walter. Setelah mengetahui seluruh motif kejahatan dan kerjasama Peter Maho dan Marcus Robichaud, James, Johnny, Valentina, dan Pika segera menuju ke rumah untuk beristirahat sejenak. Namun ketika James memanggil istrinya, Leila tidak merespon. Akhirnya ia menghubungi handphonenya, yang ternyata tergeletak di lantai dengan kaca vas bunga yang pecah. James pun panik dan segera mengecek seisi rumah dan menemukan anaknya Kai dan Lani bersembunyi di kamar mandi. Kai memberitahu bahwa ibu mereka diculik kelompok penjahat. Tidak lama kemudian, handphone Johnny berdering.
Ternyata dia dihubungi Marcus Robichaud dan memperlihatkan video Leila dan Lani yang diculik mereka. Marcus pun menawarkan barter dengan menukar nyawa Leila dan Lani dengan flash disk yang berisi data transaksi keuangan. Tampak marah, keduanya langsung bergerak menuju brankas senjata yang disembunyikan oleh James di sudut garasi rumahnya. Mengisi penuh tas dengan persenjataan berat, dua bersaudara ini berniat untuk habis-habisan menyerang Marcus. Setibanya di lokasi, Johnny langsung melumpuhkan dua penjaga di area masuk dan bergerak senyap ke area rumah. Satu persatu para penjaga berhasil tumbang, hingga mereka tiba pada satu titik di mana terlihat banyak penjaga berkumpul. Akhirnya Johnny memancing dengan membunyikan alarm mobil yang terparkir di situ, sehingga seluruh penjaga teralihkan dan Johnny pun langsung menghabisi mereka sekaligus. Sementara itu, Craig yang merupakan kepala pengawal mengecek kondisi para anggotanya, mulai dari pos 1 hingga pos 5. Namun semuanya tidak memberikan respon. Tiba-tiba, listrik padam, membuat semua pengawal dan anggota Yakuza yang ikut berjaga panik. Segera, Craig mengecek situasi dan menemukan kabel di panel listrik putus. Setelah melihat-lihat area sekitar, dia menemukan banyak mayat penjaga mengapung di kolam renang. Craig segera melapor bahwa mereka telah diserang. Sesaat, Johnny tiba-tiba muncul dan menikam Craig. Mengambil alat komunikasi, Johnny langsung berbicara dengan Marcus dan menegaskan akan segera menemuinya. Marcus segera memerintahkan Nakamura untuk memimpin para anggota Yakuza menghabisi James dan Johnny. Di lorong rumah, para anggota Yakuza mendapati dan mengepung James hingga perkelahian sengit pun terjadi. Berhasil memenangkan pertarungan yang tak seimbang itu, Johnny pun muncul dan segera bergegas menuju ruangan di mana Leila dan Lani ditahan dan melepaskan ikatan mereka. Sementara itu, Marcus telah melarikan diri. James dan Johnny berusaha mengejar namun dihalangi Nakamura. Akhirnya mereka berbagi tugas. James akan meladeni pimpinan Yakuza itu, sedangkan Johnny bertugas meringkus Marcus. James pun beradu tembakan melawan Nakamura, hingga peluru Nakamura habis dan mengambil samurai yang dipajang. Nakamura yang menghantam furniture kaca dengan pedangnya membuat pistol James terjatuh. James pun sempat kewalahan, hingga akhirnya berhasil meraih tombak dan membalas serangan Nakamura, hingga berhasil merebut pedangnya dan menusuk Yakuza itu hingga meregang nyawa. Sementara Johnny berhasil menemukan Marcus yang bersiap kabur menggunakan kapal. Ia pun langsung menghajarnya dan membuat Marcus terjatuh. Marcus yang hendak meraih pistolnya ditawari Johnny agar mereka sama-sama melampiaskan kemarahan dengan baku hantam. Dan mereka berdua pun sepakat berduel hand to hand. Tidak menyangka, Marcus ternyata memiliki keahlian tarung, membuat Johnny cukup kewalahan. Marcus berhasil melukai Johnny dengan menusuknya menggunakan besi pengait. Johnny langsung terkapar. Namun sesaat saat hendak menghabisi Johnny, Marcus sedikit berceloteh tentang mereka berdua yang tidak punya pengaruh dan bermimpi untuk menggagalkan bisnisnya. Terlihat lengah, Johnny pun langsung mengeluarkan granat dan meledakkan Marcus. Untungnya Johnny terpantul dan jatuh ke dalam laut dan segera diselamatkan oleh James yang tiba tepat waktu. Keesokan harinya, kepolisian Honolulu mendatangi kantor gubernur dan menangkap Peter Maho atas tuduhan konspirasi, penyuapan, dan pembunuhan. Sesaat Peter mengelak,
dan menuding bahwa Robichaud menjebaknya. Ia pun meminta pembelaan dari keluarga James karena selama ini hubungan mereka cukup dekat. Namun James dan lainnya tidak mempedulikan hal itu, dan Peter pun digiring ke kantor polisi. You are under arrest for conspiracy to commit murder. Johnny. Johnny. James dan Johnny beserta yang lainnya setelah menghadapi situasi yang berbahaya dan menegangkan, mencoba bersantai dan menenangkan diri di tepi pantai. Johnny memanfaatkan waktu itu untuk sedikit mengenang ibunya. Namun di saat itu ia didatangi oleh pimpinan sindikat, Mr. K. Mr. K menceritakan bahwa pihaknya memanfaatkan Johnny dan James untuk menghabisi Yakuza dan menghentikan rencana operasi bisnis Marcus. Pasalnya Mr. K tidak ingin berhadapan langsung dengan para gangster yang bisa membuat banyak anggotanya terbunuh. Sebagai rasa hormat dan terima kasih atas keberhasilan Johnny, Mr. K memberikan daftar nama yang terlibat dalam pembunuhan ibunya. Dan alur cerita film The Wrecking Crew selesai. Terima kasih Sobat Ngopi telah menonton channel ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini keren dan menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari Ngopi Ngobrol Film. Sampai jumpa!